البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di Kitabul Jami'. Kita paling akhir di Bulughul Maram. Dikumpulkan oleh beliau jamaah, beliau mengumpulkan di dalam kitab ini 6 bab. Yang telah kita lewati yaitu bab adab, demikian juga bab zuhud dan wara', demikian juga bir wasilah. Kita masih di bab yang keempat ini, bab ar-rahbi min masawi al-akhlaq, peringatan berhati-hati dari akhlak yang jelek. Sebutkan di antaranya adalah hasad, demikian dolim, demikian juga kikir, demikian juga mencerca seorang muslim, membunuh juga. Berikutnya hadis nomor 1467. Qala rahimahullah, 1486. 1486. Qala rahimahullah wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari Muslim. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wad-dhon. Hati-hati kalian dari dhon, prasangka, buruk sangka. Baina dhanna akdzabul hadis, sesungguhnya buruk sangka atau prasangka, sesungguhnya prasangka itu aja. Hati-hati kalian dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu akdzabul hadis, paling dustanya pembicaraan. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Ya, disebutkan bahwa dzon atau prasangka itu adalah, kenapa ini jelek? Karena itu ma yakhturu bin nafsi min tazwis al-muqtala li sihhal butlan. Apa yang terbetik pada jiwa dari memperbolehkan suatu yang mungkin benar atau salah. Ya, suatu mungkin benar atau salah, tapi dia mengikuti tersebut. Prasangka dia ikuti. Ya, demikian. Wa yahkumu bihi, kemudian dia menghukumi dengannya. Ya. Jadi demikian. Al-murad oleh Imam Khattabi yaitu at-tuhmah, menuduh. Hati-hati kalian dari menuduh, buruk. Jadi prasangka di sini ini menuduh dia, menyangka dia itu melakukan perbuatan ini dan itu. Menyangka dia yang mencuri, menyangka orang lain itu yang demikian-demikian. Hati-hati kalian dari yang demikian. Kenapa dilarang yang seperti itu? Ya, padahal di situ sebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, tajawazallahu an ummati, Allah Subhanahu wa taala memaafkan terhadap umatku ma hadatsat bihi anfusuha, apa yang terbetik pada dirinya. Hatinya aja perasaannya itu ya ini dan itu, ingin jelek, ingin itu, tapi sekedar prasangka saja, sekedar keinginan saja, tapi tidak dilaksanakan. Ya, cuma terbetik pada diri dia saja. Malam ta'mal atau tatakalam, selama dia tidak melakukan, demikian juga tidak berbicara. Tetapi kalau dia sudah don seperti ini, maka dia sudah sampai melewati kepada apa? Menuduh. Maka hati-hati kalian dari don, prasangka ini. Walaupun juga disebutkan di dalam Al-Quran, bukan oleh Imam As-Sanani di Subul Salam, disitu beliau membawakan ayat dalam surat Al-Hujurat 1496, sebutkan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Di sini menunjukkan apa? Kenapa Allah mengatakan jauhilah kebanyakan dari prasangka? Katsiran minadh-dhann. Ini kebanyakan dari prasangka. Di situ menunjukkan apa? Di situ ada prasangka yang boleh. Ya, tapi kebanyakannya jangan. Ya, demikian mereka menyebutkan. Jadi hukum asalnya kita terhadap seorang muslim yaitu apa? Berbaik sangka. Karena di situ ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, iyyakum wad-dhon. Demikian juga dari ayat tadi surat Al-Hujurat. Istanibu katsiran minadh-dhon. Kalimat minadh-dhon, ya jauhilah kebanyakan dari prasangka, menunjukkan di situ ada prasangka yang boleh. Kan demikian, tapi kebanyakannya jangan. Adapun hadis ya, hati-hatilah. Dan yakni buatlah benteng, ikhtarisu minan nas bisu'idzon. Jagalah kalian dari manusia itu dengan jelek sangka. Maka ini adalah hadis yang dhaif batil. Hukum asal seorang itu adalah berbaik sangka. Pemindalika yang diperbolehkan
ya berburuk sangka, meminta lika su'idzon bimastahara bainan nas bi mukhalatatir rib. Ya, bisa ditulis yang diperbolehkan suudzon yaitu orang yang terkenal yang dia itu apa? Mukhalatah, bercampur, bergaul dengan raib, sesuatu yang meragu-ragukan. Ini orangnya perbuatannya kok aneh-aneh ini. Ya, melakukan ini, suka ini dan itu, tidak pantas. Nah, ini boleh. Tapi tidak boleh kemudian sampai kemudian menuduh. Ya, tapi kalau memang dia mempunyai tanda seperti itu, maka boleh berhati-hati. Wal mujahara bil khaba'is, ya menunjukkan bermaksiat itu tidak malu-malu, mencuri, zina, maka seperti ini boleh suudzon. Kalau tadi orang yang biasa ya bergaul dengan amalan-amalan yang meragukan atau pekerjaan-pekerjaan yang nyerempet-nyerempet haram umpamanya. Ya, demikian. Kayu-kayu curian umpamanya, kayu-kayu jati umpamanya enggak jelas. Nah, ini sesuatu yang apa? Seseorang boleh ya kemudian suudzon. Kalau haram suudzon bih, maka tidak haram untuk suudzon dengan ya demikian. Kemudian kenapa dikatakan di sini dalam hadis sesungguhnya prasangka, sesungguhnya menuduh itu adalah paling dosanya hadis. Ya, kenapa dikatakan hadis? Disebutkan oleh Imam Sunani, li'anna sama hadisan li'annahu hadisun nafs, karena tuduhan atau menyangka itu kan hadisun nafs. Menuduh itu kan apa? Apa yang terbetik dalam hati kan. Oleh karena itu dikatakan akdzabul hadis. Paling jeleknya pembicaraan. Kenapa? Karena menuduh itu atau prasangka itu adalah pembicaraan hati kan itu. Yang menyangka itu kan perbuatan hati. Dan dikatakan paling dusta kenapa? Karena dia bersandar kepada sesuatu yang tidak jelas. Paham? Jadi dikatakan menuduh atau prasangka itu paling jeleknya pembicaraan karena prasangka itu adalah pembicaraan. Ya enggak? Pembicaraan apa? Pembicaraan hati. Kenapa dikatakan paling dusta? Karena dia bersandar pada sesuatu yang tidak jelas. Nah, itu. Paham? Jadi inilah makna akdzabul hadis. Hadis apa maksudnya? Yani hadisnya atau pembicaraannya hati. Kenapa dikatakan paling dusta? Karena bersandar pada sesuatu yang tidak jelas. Ya, demikian. Dan berikutnya hadis nomor 1487. Kalau mau panjang ya lama kan. Yang penting saja. Wan Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masalah tadi akhlak yang jelek yaitu buruk sangka ataupun menuduh. Berikutnya adalah dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan ma min abdin, tidaklah dari hamba yastarihillahu ra'iyatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada dia itu ra'iyah, rakyat. Ya, Allah memberikan kepada dia ya amanah untuk mengurusi rakyat. Ini seorang pemimpin yang dia itu mengurusi suatu masyarakat. Atau lebih kecil dari itu. Yamutu yauma yamut, yang dia mati pada hari dia mati, bahwa ghasyun, dan dia itu adalah ghash, yaitu apa? Menipu li ra'iyatihi, untuk masyarakatnya, penipu, pemimpin penipu. Illa haramallahu alaihi jannah, kecuali Allah haramkan atas dia ini surga. Betul nih hadis Bukhari dan Muslim. Ini bentuk hal yang jelek, yaitu berkhianat terhadap rakyatnya. Bagaimana ini diharamkan untuk dia itu surga? Kalau dia seorang muslim, yakni sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan harus kita kirim pada mana itu, karena seorang yang muslim kalau melakukan dosa besar tidak kekal dalam neraka. Kemungkinan dia tidak masuk surga pada rombongan orang-orang pertama, tapi kemudian akhirnya dia akan masuk surga. Ya, demikian. Maka di sini menunjukkan bahayanya orang yang berkhianat ketika dia diberikan amanah. Kemudian juga disebutkan di situ ada faedah, setiap orang yang mengurusi urusan ya kaum muslimin, maka dia adalah orang yang mu'taman, yaitu dia diharapkan untuk amanah. Fa'in adal amanah, kalau dia membayar amanah tersebut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung. Barang siapa yang dia itu berkhianat, demikian juga yakni menipu, maka dia telah membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis berikutnya, hadis nomor 1488. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati, ya Allah, barang siapa yang dia itu waliya, mengurusi, min amri ummati, dari perkara umatku, syai'an, sesuatu,
Ya, dia menjadi apa? Menjadi pemimpin. Fasyaqa alaihim, kemudian dia itu membuat berat kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Fashquq alaih, maka beratkanlah dia. Yang membuat masalah itu sulit, mengurus ini dipersulit dan sebagainya, maka akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Akhrajahu Muslim, wakan ini Imam Muslim. Maka ini anjuran seorang untuk menjauhi sifat seperti ini, ya, berbuat kasar, mempersulit rakyatnya atau orang yang dia urusi, dan sebaliknya untuk dia berbuat baik, lembut kepada masyarakatnya, kepada kaum muslimin, demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 1489. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qatala ahadukum falyastanib al-wajha." Apabila qatala, ini berkelahi, atau bahkan disebutkan ketika akan apa? Menegakkan kisos. Ya, umpamanya di situ ada raja umpamanya. Maka falyastanib al-wajha, maka untuk menjauhi wajah. Dilempar, jangan wajahnya dilempar. Ya, kepalanya atau semisal itu. Yang dalam kisah seperti itu. Demikian juga ketika mungkin berkelahi, mukhasamah, terjadi pertentangan, maka jauhi wajah. Muhammad Ali hadis riwayat Muslim. Di sini menunjukkan haramnya seorang memukul wajah. Sama saja ketika hudud ditegakkan hukum, umpamanya mencambuk, jangan bagian wajah. Demikian juga berkelahi, ya, jangan untuk memukul wajah. Wala juz darbuhu, tidak boleh memukulnya. Kenapa? Karena wajah itu lemah. Demikian juga fil mahasin, wajah itu tempatnya kebaikan, kecantikan, ya, kebaikan itu wajah. Kalau dia ada bekas pukulan kan apa menjadi orang pertama lihat wajahnya. Demikian. Wa aksarul hawas, demikian juga panca indera itu banyak di bagian wajah ini. Untuk merasakan, untuk mencium, bau, ya, demikian. Oleh karena itu dijauhi hal seperti ini. Ini terlalu pembahasannya. Kemudian berikutnya hadis nomor 1490. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana rajulan, sungguhnya ada seorang laki-laki qala, mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku sini, berikanlah wasiat aku." Qala, Nabi mengatakan, "La taqdab, jangan kamu marah." Waradada miraran, maka dia mengulang-ulang. Ya. Wa qala, maka Nabi terus menjawab, "La taqdab, jangan kamu marah." Akhrajahu Bukhari, Sahih Imam Muslim. Sahih Imam Bukhari. Dan ini telah lewat pembahasan seperti ini. Ya, jangan kamu marah disebutkan karena orang ini mungkin yang bertanya itu suka marah, ya, sehingga dijawab sesuai keadaan. Kemudian jangan kamu marah, di situ ada dua makna. Yaitu maksudnya disebutkan oleh Ibnu Rajab, ya, di dalam Jamul Ulum, yaitu apa? Maksudnya adalah untuk menjauhi yastanib asbab al-ghadab. Menjauhi sebab-sebab marah. Itu maknanya. Jangan marah, ini jauhi sebab-sebab marah. Ya, demikian. Kemudian makna yang kedua yaitu apa? Itu menjauhi sebab-sebab marah dengan apa? Berakhlak yang bagus, suka maafkan, ya, demikian juga suka untuk melupakan kemarahan dan sebagainya itu. Makna yang kedua, ala yanfud ghadabahu bi fi'li ma amarahu. Yaitu tidak melampiaskan kemarahannya. Jangan kamu marah, makna yang kedua apa? Jangan kamu lampiaskan kemarahanmu. Ada beberapa jalan, yaitu dengan apa? Ketika marah itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau kalau dia itu berdiri, duduk, karena berdiri lebih mudah untuk kemudian memukul dan sebagainya. Duduk. Kalau nggak bisa, masih ingin marah, maka kemudian apa? Berbaring. Adapun berwudu itu hadisnya dhaif. Ya, demikian. Ya, demikian juga mempunyai akhlak yang mulia. Walaupun di situ ada kemarahan yang bagus, selama di situ disyariatkan seperti umpamanya kehormatan Allah Subhanahu wa taala direndahkan, maka ini boleh untuk kemudian marah. Sampai di sini dulu, subhanallah,